dari awal memang dipanggil ke sini, cuman saya bilang kan ini nanti aja dulu. Udah sadar dia tadi, Gus? Dari tadi Gus bilang kok dari sini. Sungai. Iya. Itu loh dia dari sini memang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini kita melakukan kegiatan untuk jejak misteri ya. Kampung ini namanya dulu Lembak Dalang dan sekarang namanya adalah Sepaso Timur. Ini berada di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Jadi tentang jejak misteri kita pada malam hari ini, jadi kita ingin mengangkat kembali karena sebenarnya sih ini jadwalnya udah lama gitu ya. Ini jadwal udah lama masuk ke list kita. Dan konon ceritanya gitu, di sini ada sebuah Tanjung Keramat, yang mana Tanjung Keramat ini adalah dulunya tuh tempat orang bayar nazar ya, benar ya, kalau nggak salah ya. Jadi semacam gini, jadi semacam misalnya saya punya hajat gitu, ya kan, dan ketika apa yang saya tuju atau apa yang saya niatkan itu terkabul. Nah, jadi saya harus membayar sebuah nazar saya di Tanjung Keramat ini gitu. Jadi tempat ini semacam seperti di dulu ya, episode kita yang lama dulu di Muara Sangatta ya gitu ya. Nung Bakung ini hampir sama gitu. Walaupun ini energinya agak sedikit berbeda, tetapi ini istilahnya tuh kalau untuk sebuah sebuah tempat yang untuk kita bayar nazar, seperti kita mengikat kain kuning, kemudian kita memasang bendera ataupun melepas ayam, atau kita misalnya kita menaruh sebuah telur gitu kan. Jadi ini adalah bagian dari tradisi ya, tradisi orang-orang tua dulu di Kecamatan Bengalon ini gitu. Jadi di lokasi ini adalah sebuah untuk semacam ritual gitu ya. Jadi ini ada semacam ritual gitu, yang dimana ini adalah sebuah tradisi. Jadi ini bukan perkara maksudnya sirik gitu ya, bukan, ini sebuah tradisi ya. Ini tradisi orang tua Bahari kalau kita mau sebut gitu. Jadi kita berada di Tanjung Keramat dan kita mau menggali lagi tentang sebuah torehan cerita. Mungkin ini udah berapa tahun ini Pak Iwan, udah puluhan tahun Pak Iwan ya. Ya, puluhan tahun ini ya. Mungkin tidak maksudnya ini terkikis oleh zaman gitu, setiap tahun berganti gitu kan. Dan ada tradisi ini mungkin karena orang-orang tua dulu itu udah pada nggak ada semua gitu. Jadi tradisi ini secara perlahan itu mulai ditinggalkan gitu ya kan. Dan Tanjung Keramat ini adalah dulunya dikelilingi dengan sungai ya, teluk gitu ya, sungai ya. Jadi ini saya berdiri. Jadi background di belakang saya ini yang dibilang orang tua dulu tuh Tanjung Keramat nih, pemirsa. Jadi ini yang di belakang saya ini adalah Tanjung Keramatnya gitu. Jadi ini terkikis oleh sebuah tanah ini melebar gitu ya, sehingga ini menjadi sebuah daratan gitu ya kan. Jadi awalnya sungai ini sangat lebar sekali, karena ini terkikis tadi, akhirnya nih sungai ini semakin mengecil karena daratan ini agak semakin melebar gitu ya kan. Dan yang lebih terpenting adalah bahwa di sungai Lembak ini ya kan, setiap tahunnya tuh selalu terjadi sebuah korban gitu. Nah, di sini kita mau, selain kita ingin menggali sebuah tradisi lama ini, atau kita mengangkat dari cerita Bahari dulu di Tanjung Keramat ini, kita juga pengen tahu gitu ya kan, ini nanti ada hubungan apa gitu. Kenapa kok setiap tahun selalu sungai ini kok selalu ada korban gitu kan. Nah, jadi kita ingin memecahkan sebuah teka-teki. Mungkin ini udah nggak asing bagi masyarakat di sini gitu ya kan. Jadi kedatangan kita di sini, kita bukan mencari tentang sebuah korban, tidak, tetapi kita ingin menggali atau kita ingin memecahkan sebuah teka-teki. Kenapa kalau sungai ini setiap tahun itu selalu terjadi sebuah musibah gitu ya Pak Iwan ya?
Nah, seperti itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Tanjung Keramat ini? Atau mungkin kita bisa menggali dari Tanjung Keramat ini, kita akan memecahkan sebuah jawaban teka-teki yang ada di aliran sungai. Jadi ikutin kita terus di channel Coretan Bahari dan fanspage-nya sahabat Coretan Bahari. Dan yang terpenting adalah follow serta like, share serta bagikan sebanyak-banyaknya. Jadi kita akan masuk ke season berikutnya. Tetap di channel Coretan Bahari. Terima kasih. Di season yang kedua ini sebelum kita masuk lebih dalam untuk penggalian cerita gitu ya. Jadi saya sama Pak Iwan gitu. Saya pengen mungkin sedikit ini mungkin sebuah mungkin sebuah petunjuk atau isyarat Pak Iwan ya. Iya, betul. Gitu. Maksudnya ini sebelum kita ke lokasi gitu ya kan, kita mendapatkan mungkin sebuah arahan gitu ya, sebuah cerita yang dialami langsung gitu sama sama sahabat kita gitu kan. Jadi begitu kita udah cek lokasi itu malam gitu ya, dapat isyarat itu Pak ya. Berarti selesai dari sini ya gitu ya. Selesai dari sini ya. Selesai dari sini gitu kan. Dan itu ada isyarat apa gitu yang nantinya itu nanti mau diceritakan sama beliau gitu. Jadi Pak Iwan ini kemarin yang cek lokasi di sini gitu ya kan. Kemudian setelah kita cek lokasi, dari hasil dari cek lokasi itu, dari hasil dari video itu, nah ini ada teman kita yang menonton gitu, ada teman kita yang menonton, dan ketika menonton tayangan itu, video cek lokasi itu, beliau itu seperti mengarah gitu, mengarah terjun maksudnya kita belum ke lokasi, beliau udah duluan ke lokasi gitu. Gitu ya kan. Nanti seperti apa ceritanya nanti kita mau gali langsung dari narasumbernya gitu ya. Mungkin Bunda bisa kesini gitu, maksudnya kita pengen cerita dulu gitu. Jadi sebelum kita untuk masuk ke lokasi ini, setelah cek lokasi itu beliau ada ngalamin di sini Bun, nggak apa-apa. Nah jadi maksudnya ada sebuah isyarat gitu. Mungkin Bunda mau cerita awalnya nih gimana nih, maksudnya setelah melihat video kita di cek lokasi itu, Bunda ngalamin apa gitu maksudnya ini? Pertama begitu masuk season videonya itu, season video. Jadi begitu saya lihat sudah terasa kayak Bunda udah berada di lokasi ini gitu, terbawa ke lokasi ini gitu. Nah ketika itu Bunda ngelihat apa atau ngalamin apa nih Bun? Mungkin pas dari sudah diundang kemarin itu. Jadi begitu diundang, mereka ini sudah pada datang, sudah pada ngumpul, sampai ada orang yang bawa kursinya sendiri gitu, sampai di belakang ini dia ada yang pakai kursi besar, kawal di situ. Itu kayak mungkin kayak ketuanya atau sesepuhnya gitu Bun ya, gitu ya. Dan itu ada beberapa pengawal yang menghampit beliau gitu. Nah itu sekitaran ada kira-kira nih Bun, kalau ngelihat secara sepintas gitu, ini banyak nggak jumlah dari maksudnya yang datang pada waktu itu, maksudnya ketika Bunda ngelihat itu? Pada datang saat itu sudah banyak yang ngumpul sampai di pinggir sungai, sampai ke sana Bun, sampai di seberang ada yang seberang sana ada juga ya, yang di Tanjung itu yang kemarin ada yang di Police Land di sana itu, ada yang pokoknya seperti kita manusia juga ada bermacam-macam gitu. Pada waktu itu ada nggak sebuah obrolan mungkin Bunda atau mungkin beliau menyampaikan kepada Bunda, ada nggak pada waktu pas mengalami hal itu nih Bun? Sempat saya dengar mereka ngomong, siapa sih yang mau datang, kok ramai sekali ini, ramai gitu. Sekali gitu ya. Sampai ada orang tua bertongkat, pakai tongkat gitu, itu kayak ngobrol sesamanya mereka gitu ya, sesama mereka. Dia bilang, ini siapa yang mau datang, sampai kita diundang semua. Sebenarnya di sini mau buka apa? Jadi yang temannya ngobrol itu jawab, kita juga sama-sama menunggu. Kita juga nggak tahu apa teka-tekinya di sini. Maksudnya ini mereka mau tanya apa gitu, maksudnya mereka mau gali apa gitu kan?
gitu. Jadi itu tuh sepintas dari apa yang Bunda alami gitu ya ketika melihat video tayangan itu Bunda cek lokasi itu ya. Nah kalau itu sih saya rasa itu sebuah isyarat gitu ya. Sebuah isyarat pada intinya bahwa memang kita ditunggu. Dan malam hari ini juga kita ngerasa bahwa energi ini sangat apa ya kayak kalau banyak orang tuh kan ini terasa ini Bun ya gitu kan kayak agak pengap gitu ya kan panasnya beda gitu. Ini yang kita alami pada malam hari ini ya. Alhamdulillah kan dalam artian kita juga nggak disaksikan hanya semua teman-teman yang hadir di sini, tetapi beliau-beliau yang ada di sini juga ngelihat kita gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa mencari salah satu narasumbernya dari beliau-beliau itu untuk menggali dari apa sih Tanjung Keramat ini gitu ya. Gitu. Jadi kita akan masuk ke season berikutnya tentang sebuah nanti penggalian cerita bersama sahabat saya. Nanti ada Kakang Umbaran dan Jagat Petir ya. Nanti seperti apa alurnya mungkin di season yang ketiga. Gitu. Oke, kita langsung ke season yang ketiga. Terima kasih. Kali ini saya bersama dua sahabat saya. Kebetulan ini adalah yang di sebelah kiri ini sahabat saya yang ada di Muara Bengalon ini tidak jauh kan? Nah, tidak jauh dari Muara Bengalon ke apa nih Sungai Lembak ini kan? Iya lumayan lah, mungkin ada 3 jam ya Pak Iwan ya. Ada sekitaran 3 jam itu ya dari Muara ke ini. Dan pada malam hari ini juga datang di sini gitu kan. Dan ada juga sahabat coretan Bahari yang memang kebetulan tinggal di sini gitu ya. Namanya beliau adalah Ramli. Ini memang asal di sini dulunya ya. Nah, memang asal di sini. Lahir di sini kan dulu. Nah, orang tua di sini dari kakek neneknya memang di sini. Nah, kira-kira nih dulu lagi kecil atau lagi bahalusan ada dengar kisah di tentang Tanjung Keramat? Dulu tante diberikan kuning di Tanjung kuning diikat gitu ya. Semacam ya itu tadi tegak bayar neng juga bayar nazar gitu kan. Kalau selain dari kisah-kisah itu mungkin ada dengar kisah apa selain itu mungkin pernah ngelihat semacam ritual apa di sini? Pernah cuman itu aja ya dengar itu. Pernah dengar ini dulunya memang namanya Tanjung Keramat atau ada nama lain kemudian dirubah jadi nama Tanjung Keramat atau tidak mana? Kalau menurut kisah apa yang kita dapat nih dulunya nih? Ini kan Muara Sungai Lembak ini. Oh, ini Muara Sungai Lembak. Ini kan Lembak dan sini. Habis itu lawas disebutlah Tanjung Keramat karena di sisi air terus. Dipotong air terus dan kemudian mungkin adanya tegak orang ikatkan kuning apa ini akhirnya kan mungkin disangkut pautkan keramat namanya Tanjung Keramat karena memang ini kebetulan pas ada di simpang gitu ini ya. Simpang di sungai ini sampai ke dalam kan tapi tertutup gitu. Nah, lurus ke sana itu ya kan artinya itu bahwa Tanjung Keramat namanya keramat ini kan artinya tuh apa ya teka-teki sakral gitu kan itu. Jadi ini pengalaman dari sahabat kita gitu. Memang ini dulu orang sering ikatkan kuning gitu. Itu di umur berapa dulu tuh? Ada 10 tahun masih ada itu. Umur 10 tahun masih ada diikat itu. 10 tahun ini masih ada tradisinya di sini ya. Ini sekarang sudah umur berapa nih? Sudah 33 berarti 23. Sudah 23 tahun kan. Artinya tuh mungkin tradisi ini tidak terlihat lagi gitu kan. Tidak. Yang biasa mengasih itu udah nggak ada lagi, udah meninggal. Nah, itu saya bilang tadi bahwa orang-orang tua dulu banyak yang pada hilang gitu. Maksudnya banyak yang pada sudah meninggal gitu kan. Sehingga tradisi ini agak sedikit mungkin karena tidak ada ketahuan kita yang di zaman-zaman sekarang akhirnya kan tradisi ini kita ya mau buat apa juga nggak tahu ritualnya, maksudnya nggak tahu tata caranya gitu kan, sehingga ini terkikislah oleh sebuah zaman karena memang nggak ada, maksudnya dari kakek nenek dulu tuh dia ada nurunkan ini ke dia begini dia ada gitu. Nah ini yang malah tradisi ini agak hilang. Mungkin ini Mbak Nia nggak jauh beda ya sama Muara ya gitu ya. Maksudnya kan di Muara itu kan ada sebuah tempat gitu yang memang tradisinya tuh masih tetap
sampai setiap tahun kan, gitu kan. Dan di situ ya masih jalan setiap tahunnya kan. Nah ini kan agak terhenti gitu. Dalam artian bahwa kedua sahabat saya ini adalah menyaksikan kita di sini gitu ya. Jadi kita akan gali sama-sama nih nantinya gitu kan. Oke, jadi terima kasih buat sahabat saya ini Ramli sama Mbak Nia. Oke, mungkin Kakang bisa masuk, mungkin teman-teman bisa untuk istirahat. Saya pengen sama Kakang Umbaran. Ya. Oke Kang, jadi nih maksudnya ini kan udah disaksikan nih sama teman-teman kita. Kayaknya malam hari ini Kakang Umbaran agak sedikit grogi. Kenapa Kang? Grogi karena benturan energi atau apa nih Kang? Ketika tadi masuk itu sudah auranya beda. Auranya beda. Karena kita sudah pas Ya. di yang ujung sana. Ya, di ujung sana tadi yang sama Bunda tadi ya. Sana lagi. Oh, yang sebelum kita masuk ke lokasi gitu ya. Nah, kira-kira tuh Kakang ngerasain apa yang ada di sana tadi yang di samping ujung ya? Kita sudah masuk di area ini. Area Tanjung Keramat gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Karena kalau energi yang di sana tuh gimana rasanya? kalau kita masuk ini sudah seolah-olah ini sudah dingin kaki yang bawah ini. Oh, udah dingin. Mungkin ada teman-teman atau Saya rasa mungkin dari teman-teman kan ini saya rasa ini ada beberapa orang yang peka di sini. Mungkin bisa juga ngerasain maksudnya yang sama, ya kan? Sama karena kita. ketika kita sudah masuk, Ya. termasuk apa yang dilihat Bunda tadi, yang dirasakan Bunda, yang di sana sudah banyak orang. Banyak orang yang melihat wujudnya itu berbeda-beda, ya bermacam-macam gitu. Macam-macam. Nah, tadi juga ada bocoran sih dari sahabat saya tadi yang sebelum kita ke sini gitu kan. Ya macam-macam, ada yang di Tanjung sana tuh yang tinggi besar, kemudian ada yang mata satu, kemudian macam-macam. Ini perwujudan dari bagian dari yang hadir pada malam hari ini. Tetapi kita tidak mencari sebuah penampakan itu gitu. Maksudnya kita tidak menggali ke arah sana, tetapi kita lebih menggali tentang torehan sejarah dari Tanjung Keramat ini dan apa sih hubungannya dengan sungai ini gitu ya. Iya. Nah, itu yang terpenting yang mau kita gali pada malam hari ini. Selain yang di sana tadi, Kakak ngerasain yang di mana-mana nih? Ada di sini, di patok itu. Di patok. Oh, di belakang kamera ini ya. Nanti di shoot ya nanti ya. Di patok itu seperti apa sih, Kang? Ini seperti pusaran. Seperti pusaran ya. Ketika saya tadi mengarah ke situ, kayak diputar-putar. Oh, kita ngerasa bahwa kita kayak diputar gitu. Itu yang ada di patok tadi. Oke, selain berarti ada 2 tempat sama 3 tempat yang di sana tadi ya, saya sama Bunda tadi ya. Iya. Nah, kemudian ada lokasi yang lain nih, Kakak ngerasain apa? Kalau lokasi yang sebelah sana yang di yang ini, Tanjung Keramat ya. ya Tanjung Keramat ini Itu ada sebuah panggilan. dia kayak manggil, Iya. maksudnya manggil kita ke sana gitu ya, maksudnya gitu. Bukan teriakan aja. Oh, sebuah teriakan aja gitu ya. Iya, nggak tahu atau neriakin yang di sini atau gimana. Karena yang di sini itu kayaknya ada maksudnya gini. Maksudnya kedatangan kalian ke sini itu mau apa? Sudah ditunggu. Seperti itu ya. Iya. Nah, ini kan memang saya sengaja sih ini. Maksudnya gini, saya memang sengaja saya ulur-ulur ini, maksudnya kita nggak mau untuk komunikasi dulu gitu ya. Karena saya pengen, maksudnya di mana sih titik yang kuat di sini gitu. Nah, makanya ini kan saya tanya ada beberapa tempat yang Kakak ngerasain gitu kan. Ya. Nah, nantinya kita akan main di titik yang kuat itu, maksud saya seperti itu. Dari beberapa nih yang Kakak ngerasakan energi ini mungkin ini nanti bisa kita gabungkan di satu titik gitu. Nantinya gitu maksud saya, ya kan? Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Karena Gimana? Ini saya belum menggali ke arah situ. Nanti mungkin yang di sini itu maksudnya apa, yang di sana maksudnya apa kan gitu. Belum kita gitu. ketahui. Ya. Ini kan banyak yang hadir di sini. Kemudian di sana juga ada teriakan seperti memanggil gitu, ya kan? Nah, kira-kira ini ada hubungannya enggak itu, atau ini punya cerita sendiri, yang di sana tuh punya cerita sendiri gitu. Iya. Seperti itu ya berarti ya. Nah, coba ini Kakang coba maksudnya nggak usah terlalu masuk, tapi coba untuk masuk ke dimensinya ini
yang Iya. teriakan itu kira-kira apa sih dia neriakin Tapi apa yang itu? sebelah sana ya, saya akan Coba masuk yang di coba- sebelah sana gitu. Kita sedikit untuk menyentuh masuk lebih dalam gitu ya dari cerita ini. Hingga kita nantinya kan punya alur nanti yang mana harus kita gali gitu ya, mana harus kita karena kalau kita gali semua cerita ini Kakang sambil masuk aja ya. Saya coba ini. Karena kalau kita maksudnya kita bongkar semua cerita di sini ini akan melebar cerita ini akan panjang gitu ya. Nah, kita ini mau yang langsung ke ininya aja dalam artian ini apa sih kenapa kok dulunya sering diikat itu kemudian apakah ini menjadikan sebuah adat istiadat dan apakah ini itu kan ada hubungannya dengan sungai ini. Saya lebih masuk ke situ jadi kita biar nggak ngelebar ini. Iya. Gitu ya. Jadi ini nanti di endingnya nanti ini akan semakin jelas gitu maksudnya. Nah, Kakang apa yang ketika masuk di teriakan itu kira-kira apa itu Kang? Buat apa? Ini asli saya berkeringat ini. Ini kayak apa ya penuh sekali ini. Ya itu tadi masih menunggu kedatangan kalian di kesini tuh mau apa Gitu ya. ya. Berarti kita yang harus ke sana gitu ya nantinya. Iya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini gimana? Kita mau gali di sini dulu. Nanti kita endingnya di sana atau gimana nanti ini selanjutnya? Di sini aja dulu ya. Oke, berarti yang di sana Kang dilepas aja dulu. Kakang coba konsentrasi yang di sini nanti ya setelah season ini ya. Gitu ya. Ini ya setelah season ini nanti kita lebih perkecil lagi ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana tetap di channel Sorotan Matahari. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, Datuk bisa duduk kah kita ngobrol? Saya mau bicara, bisa duduk. Ini korban. Hah? Nggak tahu korban apa ini. Ini apa ini? Maksudnya apa ini? Ini apa ini? Aku nggak bersalah. Ini korban apa ini? Korban apa ini? Mengira saya pelakunya, bukan saya. Enggak, ini maksudnya Saya hanya difitnah. Saya disilakan. oh, Jadi korban buayanya enggak ini korban apa ini yang yang difitnah? rekam. Oh gitu, ini yang rekam. Ini caranya. Gitu. Oh iya. Ya, saya baru connect ini. Saya baru paham. Itu korban fitnah maksudnya seolah-olah dia gitu. Oh gitu. Ya walaupun dia tapi kan dia niatnya bukan ke itunya. Jadi salah-salah yang dituju. Ya, oke. Ini Anda difitnah. Ya. Ini Anda yang buaya gaib di sini. Seperti itu. Ya. Ini kejadian kapan ini? Anda difitnah ini kejadian kapan? Berapa tahun yang lalu atau yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini. Iya. Jadi ini bukan Anda ya, maksudnya yang pelaku itu bukan Anda ya. Ada orang lain. Berarti Anda tahu cerita ini. Ya. Ini sebenarnya seperti apa ceritanya ini? Siapa yang mengambil dari korban itu siapa? Anda tahu? Siluman itu. Itu yang
kemarin itu dilihat orang itu ya, yang orang hitam itu ya, itu yang buaya yang nggak kelihatan itu ya, itu sebenarnya itu ya, itu yang nyuruh yang nenek-nenek itu ya, Hah? Yang perempuan tua itu tidak tahu, tidak tahu ya, berarti Anda hanya tahu yang ya. Anda sudah lama di sini, di sungai ini Anda sudah lama. Buaya kuning. Oh, buaya kuning. Ya. Tapi sudah lama di sini. Tapi sudah lama di sini ya. Ya. Nah, kenapa di sini kok setiap tahun terjadi korban? Anda tahu itu? Olah itu. Ulah Yang siluman itu. dari yang siluman itu. Itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari mana? Anda tahu? Asalnya dari mana? Kenapa? Tahu. Itu dari mana asalnya itu? Asal dari sini. Ya. Tetapi kalangan Anda yang kena fitnahnya seperti itu ya. Ya, Anda sendiri sering juga terlibat di sini atau Anda pernah makan korban di sini? Tidak pernah. Itu. Jadi Anda hanya penunggu saja di sini ya, tidak pernah mengganggu di sini. Ya, kalau Anda sendiri, Anda di mana? Berada di mana? Di ujung Tanjung ini, di seberang sana, di Tanjung yang seberang sana. Terkadang juga pindah ke sini ya. 3 tempat di sini. Ya, 3 saudara. Di sini ada 3 saudara ya. Rasanya teman-teman ada yang cerita ya, ini ada 3 datuk gitu ya. Rasanya ini ada referensi teman-teman juga ini. Ya, itu yang dimaksud. Kenapa? Siapa yang bilang? Siapa? Siluman itu ganggu. Iya. Yang itu. Ya. Kenapa Anda tidak bisa melawan? Tidak bisa. Dia punya kekuatan besar ya. Ya, berarti ini perkaranya bahwa setiap tahunnya ini memang itu ya. Itu. Ya, jadi ini bukan buaya yang nyata kan? Bukan kan? Yang sering memakan korban di sini bukan buaya yang nyata kan? Bukan. Nah, sebelum banyaknya buaya di sini kan dulu sering juga banyak korban yang tenggelam di sini, saya dengar ceritanya. Itu juga dari kalangan mana? Itu juga penyebabnya. Ya, apalagi yang Anda tahu yang bisa Anda ceritakan? Dendam. Dia dendam dengan siapa? Kenapa kok dendam dengan warga di sini? Dendam dengan siapa? Dulu pernah ada orang tua dulu yang pernah menetralkan tempat ini, pernah ya. Kenapa? Ada. Jadi mengakibatkan siluman itu menjadikan ini dendam yang berkepanjangan ya, seperti itu ya. Anda nanti bisa bantu kita? Tidak bisa, atau Anda tidak berani ya, terlalu kuat sekali ya itu ya. Ya, kalau memang tidak ada lagi silahkan untuk Anda mau kembali ya. Ya. Tangan saya itu. Disut aja. Udah hilang. Nyata tangan itu. Disut aja, disut. Bosan tadi. Sakit kan? Tangan gini. Tangan aja segini. Iya, iya.
kita nggak bisa ke sana. Jadi kalau Anda mau ngomong, ya mau ngobrol sama kita, ini kita undang ke sini ya. Kita undang ke sini, biar kita tahu maunya apa. Ya. Jadi kedatangan kita di sini kita tidak menggali, tapi kita ingin menggali cerita di sini.